Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa mentauladani sunnah-sunnahnya dan bersolawat kepadanya, kita mendapat syafaatnya kelak di suatu hari yang tidak berguna harta dan anak, melainkan jiwa yang suci yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak dan kaum ibu, jamaah salat subuh Masjid Paripurna Nurul Hidayah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Karena di bulan Sya'ban para pecinta Al-Quran mulai menyibukkan diri untuk fokus pada membaca Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, dan pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita coba menguraikan sedikit dari isi Al-Quran. Pada masjid kita ini, Masjid Paripurna Nurul Hidayah, kita mulai isi Al-Quran pada bagian ujung surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Disebut surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Pengambilan nama manusia menjadi nama surat disebabkan di dalam surat An-Nas disebutkan sebanyak 5 kali An-Nas. A'udzu birabbin nas 1, malikin nas 2, ilahin nas 3, dan seterusnya. Jumlahnya 5. Jadi ada ayat surat Al-Quran yang penamaannya diambil dari isinya, antara lain termasuklah An-Nas ini, dan contoh lain surat Al-Baqarah, karena di dalamnya ada cerita tentang Baqarah. Apa itu Baqarah? Baqarah adalah sapi betina. Selain surat An-Nas, surat ini juga disebut Mu'awwizah yang kedua. Mengapa disebut Mu'awwizah? Mu'awwizah adalah perlindungan. Jadi ada 2 surat yang turunnya sama. Yang pertama surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini turunnya bersamaan, isinya sama-sama meminta perlindungan. Perlindungan yang pertama itulah surat Al-Falaq, lalu yang kedua inilah surat An-Nas. Kaum bapak dan kaum ibu yang berbahagia,
pada surat An-Nas ini yang diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarril waswas, kejahatan waswas. Satu, kejahatan waswas. Tapi nama Allah disebutkan pada ayat ini 3. Yang pertama Rabbun, artinya pemelihara. Yang kedua Malikun, artinya raja. Yang ketiga Ilahun, artinya Tuhan. Rabbun, a'udzu birabbin nas. Malikun, malikin nas. Ilahun, ilahin nas. Berbeda dengan pada surat Al-Falaq. Pada Al-Falaq yang dimintai perlindungan ada 4, tapi nama Allah disebut 1. Yang 4 itu adalah syarri ma khalaq, syarri ghasiqin, syarrin nafas, kemudian syarri hasidin. Kejahatan dari ciptaan Allah, kejahatan dari malam gelap gulita, kejahatan dari penyihir, kejahatan dari pendengki. Untuk yang 4 ini disebutkan nama Allah sekali, Rabbil Falaq, Tuhannya Falak, Tuhannya Fajar. Mengapa untuk yang An-Nas disebutnya 3 kali sifat Tuhan atau panggilan kepada Tuhan, sedangkan di Al-Falaq disebutnya hanya sekali, padahal yang dimintai perlindungan lebih dari 1, yaitu ada 4. Ulama tafsir membedakan, rupanya perlindungan yang dimaksud dari kejahatan 2 macam. Kejahatan yang ada di luar itulah pada Al-Falaq, ghasikin, an-nafasat, kemudian hasidin. Lalu kejahatan yang ada di dalam itulah yang pada An-Nas, yang disebut dengan waswas. Mengapa untuk waswas disebut 3 kali nama Allah, untuk yang dari luar tadi hanya sekali? Menunjukkan bahwa musuh dari dalam lebih sulit menghadapinya daripada musuh dari luar. Apakah yang disebut musuh dari dalam pada ayat ini? Yaitu was-was, bisikan dari dalam, lebih sulit menghadapinya daripada bisikan yang dari luar. Dan was-was itu adalah suara yang sangat halus, sumbernya dari khonnas. Khonnas artinya setan, dari kata khonasa, yang sifat setan itu adalah mundur dan kembali. Mengapa sifat khonnas itu mundur dan kembali? Karena ia datang bertubi-tubi. Setiap kali kita lalai, ia selalu datang menggorogoti, tidak kenal waktu siang atau malam, pagi atau petang. Pokoknya kapan manusia lengah, dia langsung menyelip untuk menggelintir, untuk menggelincirkan, untuk memalingkan arah tujuan. Karena itulah ketika kita sholat, oleh Al-Ghazali mengumpamakan khusyuk itu tak obahnya kita membawa kambing yang lapar dengan tali ukuran kurang lebih 3 meter. Di sepanjang perjalanan kiri dan kanan selalu ada ubi-ubian, rerumputan yang disukai oleh kambing itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya menggiring kambing sambil berjalan dengan tali kurang lebih 3 meter dan dia harus terjaga dari memakan rumput yang ada di samping kiri dan kanan? Untuk itu berarti orang yang membawa kambing tadi itu harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul memperhatikan, mencermati dan mengawasi, karena sedikit saja ia tersilap dan terlupa, kambing tadi itu sudah secara otomatis akan mencuri makanan yang ada di samping kiri dan samping kanan. Maka ketika kita sholat pun kadang-kadang kita sudah sengaja
membuat pemikiran kita khusyuk, pemikiran kita fokus, tapi pada saat fokus itu tidak tahu kapan jedanya, kapan beralihnya, rupanya kita sudah lalai. Kita usahakan fokus lagi, lalai lagi. Kita usahakan khusyuk, lalai lagi. Baru 3 bulan lagi akan liburan, kadang-kadang solat yang sekarang sudah nampak liburan itu. 3 bulan lagi anak sekolah libur, kemudian kita akan ke Padang, nanti menginapnya di Wisma ini, jalan-jalannya ke pantai ini, diangkat takbir sudah nampak bus pariwisata itu datang. Diangkat takbir sudah kelihatan bus pariwisata itu datang dan menghimbau ibu atau bapak yang menurut dia sering terlambat tak datang-datang. Setelah itu singkat cerita, Assalamualaikum warahmatullahi, perjalanan sudah melewati Payakumbuh dalam sholat yang sama. Mengapa? Karena tadi itu dia akan membelokkan kita di sepanjang jalan dan dia datang dengan bisikan yang sangat halus. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu siapakah khannas itu? Setan yang berperilaku bolak-balik maju mundur tadi itu siapa? Ia adalah setan minal jinnati wan nas, dari setannya manusia dan setannya jin. Apakah jin punya setan? Punya. Apakah manusia punya setan? Lebih pasti lagi. Apa alasannya? Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap nabi kami jadikan musuh dari kalangan syayatinal insi wal jinni, setan berupa manusia dan berupa jin. Kalau begitu ada jin yang baik? Ada. Alasannya pada surat Al-Jin ayat 12. Wa inna minna solihuna wa minna duna dzalik. Setelah dakwah Nabi ditolak di negeri Taif, bersama Zaid bin Harisah pulang dalam keadaan kesal, dalam keadaan merasa dakwahnya gagal, kemudian berhenti di Nakhlaq. Ketika di Nakhlaq itu datang jin. Apa ucapan dari jin? Hai Nabi Allah, jangan engkau merasa sedih karena dakwahmu yang ditolak di Taif. Kami kalangan jin sudah mendengarkan Al-Quran ketika engkau membacanya di kebun korma sepulang dari Taif, dan kami telah beriman. Dan kami kalangan jin ini minnas solihun wa minna dunazali. Di antara kami ada yang soleh, dan di antaranya ada juga yang toleh, yang jahat. Ada yang baik, ada yang jahat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, maka ayat yang tadi, surat yang tadi, Al-Falaq dan An-Nas adalah ajaran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi supaya dibaca dalam rangka menolak niat jahat orang, karena waktu itu ada orang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Maka ada hadis dari sanad Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW sewaktu mau tidur dia akan membacakan surat ini, surat Ma'uzatain ini, kemudian ditampungkannya tangannya seperti ini. Setelah dibacanya lalu diusapkannya ke seluruh tubuhnya, dari muka duluan kemudian ke kepala sampai ke seluruh tubuh, dengan niat untuk menjaga diri dari niat buruk yang datang dari manusia. Saya melihat memperhatikan hadis ini sesuai. Mengapa sesuai? Karena sanadnya dari Siti Aisyah. Mengapa Siti Aisyah sanadnya lalu sesuai? Sebab tentu kalau Rasul membacanya sewaktu mau tidur, maka yang tahu tentu kawan tidurnya kan. Siti Aisyah itu adalah istrinya, maka istrinya yang bercerita.
kecuali Safarin yang menceritakan. Nama saya Safarin, Pak Bu. Kalau Safarin yang menceritakan tentang apa yang dibaca oleh Nabi sewaktu mau tidur, rasa tak mungkin, karena Safarin bukan kawan tidurnya. Maka ini bagus kita bacakan sewaktu kita mau tidur, mau ke tempat tidur, dibacalah kul ini, ditambah kul satu lagi. Itulah yang disebut dengan 3 kul. Kul huwallah, kemudian kulnya al-falaq, setelah itu kulnya an-nas, kul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan pada waktu berikutnya kita lanjutkan dengan al-falaq. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, dapat bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.